Oke guys, perkenalkan nama saya M. Farhan Dunggio, biasa dipanggil Pawan, dan di sini kita sudah bersama dengan Marsha Fauzia atau biasa dipanggil Aca. Nah guys, jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang MNC atau Multinational Corporation. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih Multinational Corporation itu? Dan sebenarnya tuh apa pentingnya dalam hubungan internasional? Boleh Kak dijelasin? Oke, halo, aku Aca. Oke, jadi apa sih multinational corporation itu atau biasa kita singkat MNC. Jadi multinational corporation itu perusahaan internasional, guys. Kenapa dibilang multi? Karena cabangnya tuh ada di mana-mana. Jadi, perusahaan multinational company ini dia tuh cabangnya tuh ada di mana-mana, guys. Beroperasi di mana-mana. Misal kayak di Indonesia itu ada yang masuk di negara kita itu ada Apple, ada Toyota, ada Unilever, ada Mixu dan lain sebagainya. Nah, uh, kayak Toyota, Unilever dan lain sebagainya itu perusahaan aslinya itu bukan di Indonesia, guys. Di negara lain kayak Apple misal di Amerika, tapi distribusinya di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia aja, tapi di negara-negara lain. Makanya ini disebut multinasional. Dan kenapa ini penting banget, Wan? Kita bisa lihat kalau kayak Apple, Toyota itu perusahaan-perusahaan yang bener-bener berkembang banget. Bayangin aja, di tahun 2024 pendapatan Apple itu jauh lebih banyak daripada pendapatan GDP negara-negara berkembang. Artinya mereka seberpower itu kan. Bayangin aja, penghasilan mereka itu jauh di atas sebuah negara. Padahal mereka cuman perusahaan aja. Jadi pada akhirnya mereka ini bakal berevolusi jadi raksasa ekonomi. Mereka nggak cuman di bisnis doang, tapi nanti mereka tuh bakal uh, jadi agen atau aktor non negara yang pada akhirnya bakal uh, apa ya Wan, kayak mungkin mimpin pasar internasional atau mungkin bakal mempengaruhi kebijakan politik, dan ini bakal mungkin banget terjadi, Wan. Oke, nah kan kata kamu tadi multinational corporation atau company ini punya pengaruh yang gede banget, power yang gede banget nih. Nah, kira-kira itu ngebuka peluang atau malah jadi ancaman nih, Aca? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bahas apakah ini bakal ngasih lebih banyak peluang atau ancaman, sebenarnya ada dua sisi, guys. Kalau dibilang ngasih peluang, iya, banyak banget peluangnya. Kalau dibilang ngasih ancaman, ada juga. Mungkin kita bahas peluangnya dulu ya kan. Aku rasa ya, mereka kan banyak nih, kayak perusahaan-perusahaan gede yang akhirnya bikin pabrik di Indonesia gitu buat penyaluran bisnisnya gitu. Nah, melalui hal ini banyak banget orang-orang di negara berkembang yang itu akhirnya terbantu tuh. Jadi mereka tuh dapat tenaga kerja. Jadi kayak perusahaan-perusahaan gede itu buka loker tuh di negara-negara berkembang. Jadi banyak banget uh, lowongan pekerjaan yang akhirnya terbuka untuk orang-orang di negara berkembang. Terus juga uh, bakal ada yang namanya uh, apa kayak apa ya, kultur yang dari mereka itu yang pada akhirnya bisa kita adopsi di sini. Kayak misal bikin mobil dan lain sebagainya, kayak ada kultur-kultur dari Jepang yang itu bisa kita adopsi jadi budaya lokal. Dan menurut aku culture changing itu benar-benar pada akhirnya bikin kita jadi interdependen, hubungan antar negara itu padahal jadi lebih baik. Itu peluangnya sih. Kalau buat ancaman menurut aku ini juga kuat ya, karena semakin berkembangnya MNC itu mereka tuh bisa jadi alat neokolonialisme ekonomi. Kenapa? Karena ya pada akhirnya mereka ini bakal ini loh, semakin berkembangnya mereka, power mereka dalam ekonomi itu benar-benar bakal dahsyat banget. Dan kalau udah sedahsyat itu, impactnya apa? Pertama, mereka bisa aja ngelobi pemerintahan. Kayak mereka bisa aja ngelobi pemerintahan untuk bikin kebijakan yang nguntungin mereka. Kenapa enggak? Mereka punya dana dan lain sebagainya. Terus mereka juga bisa aja tuh bikin kultur-kultur baru gitu untuk mempengaruhi dunia internasional. Dan menurut aku itu agak ancaman ya Wan, karena dengan ini artinya mereka punya power asimetri dong. Mereka punya power itu, dan menurut aku ini bakal jadi ancaman di dunia internasional kalau regulasi dari pemerintah itu nggak sekuat itu sih. Nah,
Oke, dari penjelasan kamu tadi, kan kalau di hubungan internasional itu ada perspektif atau teori hubungan internasional. Nah, teori hubungan internasional tuh gimana sih mandang multinational company atau corporation ini? Oke, jadi ya di teori hubungan internasional itu pasti perspektifnya beda-beda ya. Kayak misal satu, liberalis. Liberalis ini mandang MNC ini sebagai alat yang bagus banget gitu. Karena apa? Karena melalui MNC itu kan negara-negara itu saling berkesinambungan satu sama lain kan, saling membutuhkan. Jadi akhirnya terjadi interdependensi yang akhirnya negara satu dan negara lain itu saling ketergantungan gitu, saling kayak saling membutuhkan satu sama lain. Jadi menurut liberalisme, kalau hal ini terjadi, Wan, maka kerjasama di dunia internasional itu mungkin banget terjadi. Dan kalau ini bisa di manage dengan baik, maka kayak perang dan lain sebagainya itu bisa dimitigasi, bisa diminimalisir. Itu menurut liberalis. Tapi menurut realis beda lagi. Realis itu benar-benar pesimis banget kalau ini nih bakal terjadi, karena kayak yang kita tahu ya, realis itu nggak peduli sama kerjasama. Realis itu menganggap kerjasama itu bullshit doang, karena yang dipentingin sama realis itu negara itu gimana caranya biar bisa kuat, biar bisa punya militer yang bagus, biar aman. Jadi menurut realis MNC atau perekonomian kayak gini itu tuh cuman jadi alat doang buat ngehold keamanan sebuah negara. Jadi realis nganggap ini tuh nggak penting-penting banget. Terus kalau menurut konstruktivis, multinational company ini pada akhirnya bakal bisa ngasih kultur-kultur baru. Misalnya kayak orang-orang yang suka McDonald's atau Starbucks itu pada akhirnya ada kebutuhan baru lah gitu di pasar ekonomi gituan. Oke, dari 3 pertanyaan tadi udah jelas banget penjelasan kamu, Aca. Nah, mungkin gitu aja guys dari kami berdua, dari Aca terutama, saya Emparan Dunggio dan rekan saya Marsa Fauzia menutup video ini. Sampai jumpa. Bye.